Rainbow tree, plus I got this running me. Jelly yellow dancing on me. She smell the green on me. She straight from California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UNAS. Kami di sini akan menyampaikan tentang potensi ekonomi dan potensi sosial budaya yang ada di daerah Jawa Tengah. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Liana C. Putri Azahra. Nama saya Clara Resta Akila Kansa. Nama saya Nisa Angelika Patricia. Nama saya Hansara Irwansyah. Nama saya Faiza Sana Bayu Haji. Simak video kami ya teman-teman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono meminta penguatan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata di Jateng saat pandemi COVID-19. Hal itu diutarakan Ganjar saat menerima kunjungan PT Aviasi Pariwisata Indonesia di kantor Gubernur Jateng, Semarang. Diketahui terdapat 3 kawasan di Jateng yang bisa dioptimalkan, yaitu kawasan Borobudur, Kota Lama Semarang, dan Bandara. Ganjar mengatakan dibutuhkan usaha bersama untuk menghidupkan dan menjaga kawasan tersebut. Sekarang kita rancang untuk bandara bisa terisi, kemudian destinasinya jelas, pariwisatanya perlu kita siapkan. Untuk itu, kita butuh create event secara terbatas supaya menggeliatkan perekonomian dan pariwisata, kata Ganjar. Ganjar mengungkapkan hadirnya Injourney merupakan sebuah stimulan untuk menghimpun banyak kekuatan dengan harapan memudahkan komunikasi dan manajerial. Buat saya, sinergi luar biasa jadi dari aviasi atau Injourney. Datang kemudian mengonsolidasikan banyak kekuatan. Ada bandaranya, ada hotelnya, dan ada destinasinya, ucapnya. Sementara itu, Komisaris Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Tria Awan Munaf, menyebutkan pihaknya siap untuk mensinergikan aset-aset dari BUMN di bidang aviasi dan pariwisata. Kami diberikan kesempatan untuk beraudiensi memperkenalkan satu holding company dari BUMN yang bergerak membawahi aviasi dan pariwisata. Untuk memaksimalisasikan kontribusi kita ke pariwisata, terutama pasca COVID-19, sehingga Indonesia bisa bangkit dengan lebih cepat dan kuat, kata Triawan. Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Doni Oskaria, mengaku ada 3 aspek yang akan dikembangkan untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jateng. Sebanyak 16 budaya asal Jawa Tengah ditetapkan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda Intangible Cultural Heritage 2022. Total ada 199 karya budaya asal Jateng yang berpredikat WBTB nasional. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Jateng Eris Yunianto mengatakan 16 budaya yang ditetapkan sebagai WBTB nasional berasal dari berbagai daerah dan kategori. Tidak hanya seni pertunjukan, ada pula kemahiran serta ritus yang telah mendarah daging di masyarakat. Tahun 2022 kita menyusul 16 WBTB ke tingkat nasional untuk diuji, dinilai, dan dikaji kelayakannya. Dari usulan itu diakui oleh Kemendikbudristek Dikti jadi karya budaya berpredikat nasional, ujarnya. Ke-16 budaya Jateng yang kini menyandang WBTB nasional 2022 adalah Wayang Wong Nesi Pandowo, Warak Ngendok, Telur Mimi Kendal, Barongan Kudus, Jenang Kudus, Buka Luhur Kanjeng Sunan Kudus, Tenun Troso Jepara, Tempek Kemul Wonosobo, Baritan Asem Doyong, Ngabongkat Dauan, Batik Salem Brebes Jawa Tengah, kemahiran dan kerajinan tradisional. Kitab Malam Satu Suro, Karatan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Teater Rakyat Menoreh Cilacap, Payung Juwiring, Putaran Miring Gerabah Melikan, dan Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabdi Sragen. Eris mengatakan pengusulan karya budaya memperoleh predikat WBTB dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten atau kota dengan dukungan dokumen atau saksi budaya. Selain itu, untuk memperoleh
Gelar itu, sebuah kebudayaan minimal telah membudaya di masyarakat selama 50 tahun. Setelah itu, usulan akan disampaikan ke Kemendikbud RI melalui Disdikbud Provinsi Jateng. Dengan penetapan ini, upaya pelestarian budaya-budaya tersebut justru harus lebih serius. Mengingat jika tidak lestari titel WBTB bisa dicabut oleh Kemendikbud RI. Oleh karena itu, ia meminta warga dan pemerintah setempat serius dalam melestarikan budaya-budaya tersebut. Karena setelah diterapkan sebagai WBTB, budaya tersebut bisa menjadi benchmark atau acuan bagi produk kebudayaan tersebut. Depan sangat memungkinkan budaya yang telah ditetapkan secara nasional diakui oleh UNESCO. Badan PBB yang mengurusi kebudayaan ini setiap 2 tahun menetapkan suatu budaya dari negara-negara dunia sebagai warisan budaya dunia. Hingga saat ini, 12 WBTB asal Indonesia ditetapkan oleh UNESCO sebagai ICH, diantaranya wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik, angklung, tari saman, noken, 3 genre tari tradisional di Bali, seni pembuatan kapal pinisi, tradisi pencaksilat, dan pantun. Yang terbaru, gamelan Indonesia juga mendapatkan predikat ACH dari UNESCO. Di samping itu, karya budaya tersebut juga memiliki nilai-nilai Pancasila. Ini tercermin pada setiap ritus atau budaya yang menyertakan nilai ketuhanan, sosial, dan kemanusiaan sebagaimana 5 pasal Pancasila. Semua masyarakat agar yang telah jadi harta benda kita 119 WBTB, mari kita cintai dan banggakan baru. Kemudian tahun depan karya budaya lain di kabupaten atau kota menunggu giliran untuk bisa diusulkan. Ini gelar WBTB tak ada artinya bila tidak dirawat. Tradisi Jawa Tengah yang pertama adalah tradisi Lentena. Lentena merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dari suku Jawa Tengah. Istilah Lentena dalam bahasa Jawa memiliki arti yaitu untuk memperingatkan hari kelahiran. Pada umumnya upacara Lentena dihelat ketika ada seseorang bayi yang usianya telah menginjak 35 hari. Pada hari ke-35 dari lahirnya sang bayi, keluarga dari bayi tersebut pun akan mengadakan upacara bernama Nyelempani. Istilah Nyelempani memiliki bentuk dasar selapan, yang artinya ialah sama dengan 1 bulan dalam hitungan Jawa atau 35 hari. Tradisi Syawalan. Syawalan memiliki makna sebagai pertemuan yang telah direncanakan oleh beberapa orang atau bahkan oleh sekelompok masyarakat, di mana kelompok tersebut akan bertemu dan melakukan silaturahmi yang berisi ikrar untuk saling memaafkan satu sama lain dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Tujuannya agar situasi di masa depan dapat menjadi lebih tentram. Pertemuan Syawalan tersebut dilaksanakan utamanya pada bulan Syawal setelah bulan Ramadan usai. Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 pada kalender tahun Hijriah. Syawalan disebut juga sebagai tradisi halal bihalal, di mana orang-orang akan berkumpul dan mendatangi rumah orang-orang yang mereka kenal untuk meminta maaf pada pemilik rumah. Kemudian pemilik rumah pun akan menyebut para tamu yang saling memaafkan. Thanks for watching.